Hai Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai informasi pertama dari Lamongan, Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, melakukan kunjungan kerja di Lamongan untuk mengecek berbagai harga kebutuhan pokok pasca kenaikan BBM. Hal ini perlu dilakukan karena dikhawatirkan akan berpengaruh pada inflasi daerah. Untuk mengantisipasi bahwa tidak ada lonjakan harga bahan pangan dan harga kebutuhan pokok secara signifikan, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa belusukan dan sidak ke Pasar Babat Lamongan. Didampingi oleh Bupati Lamongan Yusron Nur Effendi, Gubernur Kofifah mengecek langsung harga berbagai komoditas kebutuhan masyarakat di pasar. Pengecekan harga untuk bahan makanan kategori volatile food atau bahan makanan yang rentan terhadap perubahan-perubahan suasana seperti kenaikan BBM ini penting dilakukan untuk mencegah dan melakukan antisipasi terjadi inflasi di daerah. Dari hasil sidak tersebut diketahui kenaikan harga tidak terjadi seluruh komoditas, bahkan beberapa juga mengalami penurunan. Dengan kondisi harga kebutuhan pokok di pasaran yang masih fluktuatif, Gubernur Kofifah mengajak masyarakat khususnya para ibu-ibu agar bisa lebih pandai dan cermat dalam mengatur keuangan rumah tangga. Sementara itu, ratusan mahasiswa resmi dilepas oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi di halaman Balai Kota Surabaya. Para mahasiswa ini akan membantu percepatan pelayanan publik di Kota Surabaya, khususnya masalah administrasi kependudukan. Syarira Dinda, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Sehingga saya berharap dengan adanya adik mahasiswa ini bisa memberikan masukan kepada Dispendidik Capil Kota Surabaya. Apa yang perlu ditambahkan, bagaimana penduduk itu bisa mudah ketika dia tidak bisa memasukkan data, tidak tergantung kepada RT RW saja. Saya berharap dengan adanya adik mahasiswa ini bisa memberikan inovasi, tambahan inovasi, bisa memberikan tambahan semangat kepada teman-teman kelurahan, wabil khusus kelurahan yang memang masyarakatnya banyak, sehingga pelayanan adminduk di Kota Surabaya jauh lebih cepat dan lebih bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kota Surabaya. Harapannya saya sih ke depannya semoga saya bisa berkontribusi untuk pemerintah Kota Surabaya yang seperti disampaikan Pak Wali Kota Surabaya, harapannya bisa memberikan inovasi yang terbaik. Kita beralih ke informasi yang lain. Sejumlah anggota tim Lapor dari Polda Jatim menggelar olah tempat kejadian perkara terbakarnya Pasar Dungus, Kabupaten Madiun. Sejumlah saksi mata dan pemilik kios didatangkan ke lokasi kejadian guna dimintai keterangan. Didampingi tim Inafis dan Satreskrim dari Polres Madiun, tim Lapor Polda Jatim mendatangi lokasi terbakarnya Pasar Dungus, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Petugas gabungan ini melakukan olah tempat kejadian perkara di sejumlah titik kios yang diduga menjadi pemicu terjadinya kebakaran di pasar. Selain melakukan olah TKP, tim Lapor Polda Jatim juga mendatangkan sejumlah saksi yang pertama kali mengetahui kebakaran, diantaranya tukang parkir pasar, mantri pasar, penarik retribusi, dan juga pemilik kios. Meskipun dugaan awal penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik, namun belum ada keterangan resmi dari tim Lapor maupun Satreskrim Polres Madiun terkait dari hasil olah TKP. Ada tim Lapor dari Polda Jatim untuk melakukan olah TKP untuk menentukan apakah kebakaran ini apa yang dapat diambil, apakah tidak ada di mana, penyebabnya apa, nanti tim Lapor yang akan menentukan. Jadi sementara belum ada, mungkin harus menunggu dari tim Lapor.
Hingga kini pasar Dumur masih ditutup untuk umum dan masih dipasangi garis polisi. Para pedagang masih belum diperbolehkan memasuki pasar hingga proses olah TKP selesai dilakukan. Raja Charles III resmi memimpin kerajaan Inggris menggantikan Ratu Elizabeth II yang bertahta selama 70 tahun lebih. Kini dengan Raja dan Perdana Menteri yang baru, Inggris diprediksi memasuki era yang akan berbeda. Berikut liputan VOA untuk Lentera TV. Charles III diproklamasikan sebagai Raja Sabtu lalu. Secara resmi, ia menjadi pemimpin baru Inggris atau resminya Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara. I know that I shall be upheld by the affection and loyalty of the peoples whose sovereign I have been called upon to be, and that in the discharge of these duties, I will be guided by the counsel of their elected parliaments. Jutaan mata menyaksikan pidato Raja Charles, termasuk warga Inggris di sebuah kedai teh bertema Inggris di kota New York. I'm probably the only one here that remember the coronation. That's all I am, so it brings back many memories. I think it'd be just to say king is a weird sound. She was a great queen. Elizabeth II bertahta selama 7 dekade lebih dan relatif populer di antara warga Inggris maupun warga di luar Inggris. Pewarisnya, Charles, menurut survei YouGov Mei lalu, dukungannya di antara warga Inggris berada pada 56%, paling rendah dibanding anggota keluarga kerajaan lainnya. Namun pengamat keluarga kerajaan yakin warga Inggris akan bisa menerimanya. He is a master of understanding what people want and what people need to hear. I think the country is fully behind Charles and Camilla. Even the naysayers, even the people who are the great Diana fans, look, there may be a small group that still feel that she was the other woman, but the reality of it is Charles and Camilla have been married longer than Charles and Diana were married for. Charles akan melakukan perjalanan duka untuk mengunjungi Skotlandia, Irlandia Utara, dan Wales sebagai bagian dari Britania Raya. Duka mendalam juga tampak dari warga Washington DC di depan Kedutaan Besar Inggris untuk Amerika Serikat ini. Dalam sepekan, perubahan drastis terjadi dalam monarki dan pemerintahan Inggris. Liz Truss dipilih Parlemen Inggris untuk menjadi Perdana Menteri baru menggantikan Boris Johnson 2 hari sebelum meninggalnya sang ratu. Termasuk beda pandangan antara kepala negara dan kepala pemerintah Inggris. Semasa menjadi pangeran, Charles dikenal lantang menyuarakan dampak perubahan iklim di berbagai forum global. I would make this important point, and that is we have a new Prime Minister and government as of this week. The Business and Energy Secretary is one Jacob Rees-Mogg, who is a renowned climate skeptic. It could be that the new king finds his own advocacy of climate change at odds with the views of democratically elected ministers. Pada tahun 2015, harian surat kabar The Guardian memenangkan izin publikasi The Black Spider Memos yang berisi 27 surat dari Charles selama 2004 hingga 2005 yang mencoba untuk melobi pemerintahan Inggris dalam berbagai topik, mulai dari perang Irak hingga terapi alternatif. Meski memiliki berbagai hak konstitusional, Raja dan Ratu Inggris era modern sebelumnya praktis tak ikut campur dalam urusan politik dan perumusan kebijakan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi tadi akan mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.